Baik, izinkan kami untuk mulai presentasi. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya, salam harmoni. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan materi terkait dengan logika berpikir dan penalaran induktif dan deduktif dan hakikat riset atau penelitian pendidikan. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imadi Yogi Putra dengan NIM 21129539 dengan nomor urut 9, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Imadi Angga Dwi Permana dengan NIM 21129538. Perkenalkan, nama saya Ibusti Ayu Putu Sintia Kumala Dewi dengan NIM 21129536. Kenalkan, nama saya Ika Endra Dwi Saputra. Baik, untuk presentasi pertama akan saya awali, yakni mengenai hakikat logika berpikir dan juga penalaran. Yang pertama yakni hakikat logika berpikir. Logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum-hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Nah, logika juga diartikan sebagai suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran, kata, dan bahasa yang dilakukan secara sistematis. Logika, menurut Nuriyah dan kawan-kawan pada tahun 2014, logika memainkan peranan penting dalam berbagai bidang keilmuan, bahkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Selanjutnya yakni macam-macam dari logika berpikir. Yang pertama yakni logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif diartikan sebagai suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sejumlah kesimpulan khusus. Sedangkan logika induktif diartikan sebagai suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sejumlah kesimpulan umum. Dan selanjutnya yakni logika formal dan logika material. Logika formal mempelajari asas, aturan, atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar sehingga mencapai suatu kebenaran. Sedangkan logika material dapat diartikan sebagai mempelajari sumber-sumber dan asalnya pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan pada akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan tersebut. Lalu, adapun logika murni dan juga logika terapan. Logika murni merupakan suatu pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi pernyataan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam sesuatu cabang ilmu itu sendiri. Sedangkan logika terapan diartikan sebagai pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan dalam menggunakan bahasa sehari-hari. Yang terakhir yakni logika filsafat dan logika matematika. Logika filsafat atau philosophical logic merupakan ragam logika yang berhubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat. Sedangkan logika matematika merupakan ragam logika yang menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode, bentuk, dan lamang-lamang matematik khusus yang bertujuan untuk menghindarkan makna ganda dalam bahasa biasa. Dan selanjutnya yakni hakikat penalaran. Menurut pendapat dari Sunrock dalam Teresia dan K pada tahun 2015, penalaran atau reasoning adalah pemikiran logis yang menggunakan logika induksi dan deduksi untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir. Jadi, berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penalaran merupakan salah satu atau proses dalam berpikir yang menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk menarik sebuah kesimpulan sehingga mendapatkan pengetahuan baru. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Hendra. Kepada Hendra dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai penalaran induktif dan penalaran deduktif. Nah, yang pertama itu saya akan bahas mengenai penalaran induktif. Penalaran induktif menurut Steinberg, penalaran induktif adalah proses penalaran yang dari fakta-fakta atau observasi spesifik atau mencapai kesimpulan yang dapat menjelaskan fakta-fakta tersebut secara koheren. Penarikan kesimpulan bertolak dari hal-hal yang khusus atau spesifik ke hal-hal yang bersifat umum. Nah, penalaran induktif ialah suatu kegiatan atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat
suatu pernyataan baru yang bersifat umum. Maka dari itu, penalaran induktif dapat diartikan sebagai suatu proses atau aktivitas pikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar. Nah, adapun ciri khas dari penalaran induktif adalah generalisasi. Generalisasi dapat dilakukan dengan dua metode yang berbeda. Nah, yang pertama yang dikenal dengan istilah induksi lengkap, yaitu generalisasi yang dilakukan dengan diawali hal-hal partikular yang mencakup keseluruhan jumlah dari suatu peristiwa yang diteliti. Nah, sedangkan yang kedua yaitu dilakukan dengan hanya sebagian hal partikular atau bahkan dengan hanya sebuah hal khusus. Nah, contoh sederhana dari penalaran induktif yaitu sapi punya mata, anjing punya mata, ayam punya mata, jadi kesimpulannya semua hewan punya mata. Kemudian saya akan bahas penalaran yang kedua yaitu penalaran deduktif. Menurut Mustafa, penalaran deduktif adalah suatu kerangka atau cara berpikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Nah, ia sering pula diartikan dengan istilah logika minor, dikarenakan memperdalami dasar-dasar penyesuaian dalam pemikiran dengan hukum, rumus, dan patokan-patokan tertentu. Pola penarikan kesimpulan dalam metode deduktif merujuk pada pola pikir yang disebut silogisme, yaitu bermula dari dua pernyataan atau lebih dengan sebuah kesimpulan, yang mana kedua pernyataan tersebut sering disebut dengan premis minor dan premis mayor, serta selalu diikuti oleh penyimpulan yang diperoleh melalui penalaran dari kedua premis tersebut. Namun, kesimpulan di sini hanya bernilai benar jika kedua premis dan cara yang digunakan juga benar, serta hasilnya juga menunjukkan koherensi data tersebut. Nah, adapun contoh sederhana dari penalaran deduktif yaitu semua manusia adalah fana atau mati, itu premis mayor. Kemudian Hendra adalah manusia, itu premis minor, yang kesimpulannya itu Hendra pasti akan mati. Baik, sekian penjelasan dari penalaran induktif dan deduktif. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai hakikat penelitian dan penelitian pendidikan. Yang pertama ada hakikat penelitian. Penelitian pada dasarnya ialah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematik untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode dan teknik tertentu dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Menurut Sugiono dalam Pramudiani tahun 2011 menjelaskan bahwa penelitian mempunyai 3 tujuan dan kegunaan, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Selanjutnya, nah, di sini terdapat jenis-jenis penelitian yang dikelompokkan berdasarkan sifat masalahnya, yaitu menurut Budiwanto 2017. Yang pertama ada penelitian historis. Penelitian historis pada umumnya bertujuan untuk membuat rekonstruksi secara sistematis dan objektif tentang kejadian masa lalu dan mengkaji kaitannya di masa sekarang. Yang kedua, ada penelitian kasus. Penelitian kasus bertujuan untuk menggali pengetahuan yang mendalam tentang masalah objek yang diteliti. Yang dipelajari yaitu latar belakang, situasi, dan kondisi saat diteliti atau interaksi yang terjadi. Yang ketiga ada penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, memaparkan kejadian saat ini, menuturkan pemecahan masalah secara sistematis, akurat, dan faktual. Selanjutnya ada penelitian perkembangan. Penelitian perkembangan bertujuan untuk menyelidiki pola urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Yang kelima, yaitu penelitian korelasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan hubungan atau korelasi dan besarnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang keenam, ada penelitian kausal komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti.
Selanjutnya, ada penelitian observasional, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan hubungan antara variabel sebab tertentu dengan variabel akibat. Selanjutnya, ada penelitian eksperimental, yaitu penelitian metode penelitian yang memungkinkan peneliti melakukan manipulasi variabel dan meneliti akibat-akibatnya. Selanjutnya, yang ke-9 yaitu penelitian tindakan. Penelitian menggunakan metode utama refleksi diri dengan program tindakan untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan sehingga menjadi lebih baik. Dan yang terakhir ada penelitian dan pengembangan, yaitu rancangan penelitian yang berorientasi untuk mengembangkan atau menghasilkan produk. Nah, selain jenis-jenis penelitian tersebut, terdapat jenis penelitian yang juga dikelompokkan berdasarkan cara pengumpulan data dan analis, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Selanjutnya ada hakikat penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan atau to discover knowledge dan pemecahan masalah atau problem solving yang berkaitan dengan pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Hal tersebut dikemukakan oleh Surya Dharma, MPA tahun 2008. Kemudian terdapat masalah pendidikan yang potensial menjadi objek penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada komponen raw input. Komponen raw input seperti karakteristik pribadi siswa, serta mahasiswa seperti kecerdasan motivasi belajar, kemampuan berkonsentrasi dalam belajar, kebiasaan belajar, dan sikap belajar. Yang kedua ada komponen instrumental input, yaitu seperti karakteristik pribadi guru, kurikulum, dan sumber belajar. Yang ketiga ada komponen environmental input, seperti iklim lingkungan keluarga, sekolah, kelompok, teman sebaya, fasilitas pembelajaran, kondisi sosial, ekonomi. Serta yang terakhir ada komponen proses, seperti kualitas interaksi guru-siswa, penerapan metode-metode pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Metode ilmiah dan metode penelitian. Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Pelaksanaan metode ilmiah ini dibagi menjadi 6 tahap, di antaranya yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua, mengumpulkan keterangan, yang ketiga, menyusun hipotesis, 4, menguji hipotesis, yang kelima, mengolah data, dan yang terakhir, menguji kesimpulan. Metode penelitian. Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiono dalam Suryani 2017 menyatakan bahwa cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati atau mengetahui cara-cara yang digunakan. Dan sistematis, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Sekian pemaparan materi, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya tadi, Angga. Jadi, terdapat motivasi yang kelompok kami berikan terkait dengan penelitian ini, yang kami kutip dari e-learning, yang sekiranya dapat menggugah perasaan dari teman-teman sekalian untuk melakukan penelitian. Nah, kembangkan wawasan pemikiranmu untuk paham melakukan riset atau penelitian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila dari teman-teman atau rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang telah kami paparkan tadi, kami persilahkan.
presentasi dari kelompok kami. Apabila dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan atau kiranya kurang memahami terkait dengan materi yang telah kami sajikan tadi, kami persilakan untuk bertanya. Nah, kami membuka sesi diskusi dengan 3 orang penanya. Untuk yang bertanya, dipersilakan. Baik, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Putri Duyanti, NIM 21129534. Di sini saya memiliki pertanyaan untuk kelompok 3. Pertanyaannya, dari macam-macam logika yang sudah disebutkan tadi, menurut kalian, apakah dalam penelitian pendidikan perlu menggunakan logika? Jika perlu, logika yang mana yang menurut kalian sering digunakan dalam penelitian tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Gusti. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mohon izin untuk bertanya. Baik, silakan untuk Niluh Juniantari. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini perkenalkan, nama saya Niluh Putu Juniantari dengan NIM 21129552. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai penalaran deduktif. Sekarang coba jelaskan kelebihan dan kekurangan dari penalaran deduktif. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Ya, silakan, ya, malah. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Emalasari dengan NIM 21129559, nomor absen 29. Jadi, dari yang sudah dijelaskan tadi bahwa penelitian dikelompokkan berdasarkan cara pengumpulan data dan analisis data, yaitu ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pertanyaan saya, apakah perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kuantitatif, apakah bisa dijelaskan? Terima kasih. Kuantitatif dan kualitatif. Bisa dipahami. Baik, terima kasih, ya, malah atas pertanyaannya. Untuk rekan-rekan sekalian, kami mohon izin untuk berdiskusi terlebih dahulu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman berikan tadi. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari G. Putri, yaitu dari macam-macam logika yang sudah disebutkan tadi, menurut kelompok kami, apakah dalam penelitian pendidikan perlu menggunakan logika? Jika perlu, logika mana yang sering digunakan dalam penelitian pendidikan? Menurut kelompok kami, dalam penelitian pendidikan sangat perlu menggunakan logika, di mana logika merupakan prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Jika dalam penelitian pendidikan tidak menggunakan logika yang baik, maka penelitian akan sulit untuk dipahami. Dengan menggunakan logika, saat penelitian, mengantisipasi kita tidak terjerumus dalam kekeliruan. Nah, menurut kelompok kami, logika yang sering digunakan dalam penelitian pendidikan itu sangat beragam sesuai dengan keperluan peneliti tersebut. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak, kami lanjutkan pada soal nomor 2. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Juni, yaitu coba jelaskan kelebihan dan kekurangan dari penalaran deduktif. Nah, adapun kelebihan dari penalaran deduktif yang pertama, yaitu yang pertama itu ada memerlukan sedikit waktu, kemudian kelebihan yang kedua yaitu ada sifat dan rumus yang diperoleh dapat langsung diaplikasikan ke dalam soal-soal atau masalah yang konkret. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu dalam tahap positif rasio sudah dioperasikan secara objektif. Manusia menghadapi objek dengan rasio. Pemecahan secara rasional berarti mengandalkan rasio dalam usaha memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, kemudian adapun kekurangan dari penalaran deduktif yaitu yang pertama, keaktifan individu dalam mengeksplorasikan kemampuan masih terbatas. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu dalam menarik kesimpulan dari konteks umum yang diberikan lawan bicara, kita dibatasi konteks. Nah, kemudian kekurangan yang ketiga yaitu seseorang cenderung bosan dengan pembelajaran dengan pendekatan deduktif, karena di sini kita langsung menerima konsep materi dari lawan bicara tanpa ada kesempatan menemukan sendiri konsep tersebut. Kemudian kekurangan yang keempat yaitu setiap orang percaya pada kebenaran yang diyakini sendiri-sendiri. Dan kekurangan yang terakhir yaitu pengetahuan yang diberikan hanya dengan penalaran deduktif tidak dapat diandalkan karena bersifat abstrak dan lepas dari pengalaman. Apakah jawaban dari kelompok kami dapat diterima? Dapat diterima. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga dari Emala. Pertanyaannya, apa perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif? Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif, yang pertama dilihat dari istilah subjek penelitian. Kualitatif memiliki subjek penelitian yang bisa disebut dengan narasumber. Kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. Yang kedua, dari cara memandang fakta. Kualitatif, penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka, seperti perasaan manusia. Penelitian kuantitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan untuk menghasilkan suatu teori yang menggunakan teori yang sudah ada. Kuantitatif. Penelitian kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Peneliti harus netral dan tidak memihak. Apapun yang ditemukan di lapangan, itulah fakta. Penelitian kuantitatif berangkat dari teori menuju data. Selanjutnya, dilihat dari pengumpulan data. Kualitatif. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran. Sehingga pada penelitian kualitatif, peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu. Sehingga kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat, tetapi seberapa dalam peneliti menggali informasi spesifik dari narasumber yang dipilih. Kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen.
penelitian berupa tes atau kuesioner. Nah, data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kualitas penelitian kuantitatif ditentukan oleh banyaknya responden peneliti yang terlibat. Selanjutnya, representasi data. Kualitatif. Hasil peneliti kualitatif berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Kuantitatif. Hasil penelitian kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk hasil penghitungan matematis. Hasil perhitungan dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Keabsahan penelitian kuantitatif sangat ditentukan oleh validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Selanjutnya, implikasi hasil riset. Kualitatif. Hasil penelitian kualitatif memiliki implikasi yang terbatas pada situasi-situasi tertentu, sehingga hasil penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasi dalam setting berbeda. Kuantitatif. Hasil penelitian kuantitatif berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum, kapanpun, dimanapun fakta itu berlaku. Kemudian, macam metode. Kualitatif itu fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, grand teori. Untuk kuantitatif, eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan ekspor faktor. Kemudian, tujuan dari penelitian kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas, dan kompleksitas sosial. Kuantitatif menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Yang terakhir, jenis data. Kualitatif memiliki jenis data deskriptif dan eksploratif, sedangkan kuantitatif memiliki jenis data numerik dan statistik. Sekian jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan atau masukan dari teman-teman. Apakah jawaban bisa diterima, Emala? Bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Angga atas jawabannya. Jadi sekian yang presentasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan logika berpikir dan penalaran induktif dan deduktif dan hakikat riset atau penelitian pendidikan. Semoga materi yang kami sajikan tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Baik, kami akhiri presentasi pada hari ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam Harum. Terima kasih.